Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, selamat pagi semua, Ananda semua. Pagi, Bu. Pagi. Pagi. Karena masa pandemi, kita jadi belajarnya itu ketemu dalam bentuk virtual, yaitu aplikasi Zoom. Jadi karena ini adalah pertemuan pertama di semester pertama ini, Ibu mau menjelaskan sistem belajar dengan Ibu, yaitu Ibu tidak mau Ananda semua telat, dan ketika mau belajar diharapkan kepada Ananda semua itu harus memahami materi yang sebelum Ibu menyampaikan. Jadi dianjurkan kepada Ananda semua membaca terlebih dahulu teori yang akan Ibu sampaikan. Nah, untuk materi hari ini yaitu algoritma pemrograman. Maka Ibu akan share PT-nya. Apakah sudah terlihat Ananda semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pelajaran kita hari ini yaitu pemrograman dasar kegiatan belajar 1, yaitu algoritma pemrograman. Sebelumnya kita harus tahu, belajar belajar memprogram adalah belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi dan sistematika pemecahan masalah tersebut, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi yang disepakati bersama. Sedangkan belajar bahasa pemrograman adalah belajar memakai suatu bahasa, aturan sintaks, atau tata bahasa. Setiap instruksi yang ada dan tata cara pengoperasian kompilator atau interpreter bahasa yang bersangkutan pada mesin tertentu. Tinggal cek. Diharapkan kepada semua Ananda di unmute semuanya dulu ya. Oh, Ibu, maaf, Ibu. Cynthia namanya, Bu. Cynthia namanya, Bu. Jadi kita kan membahas algoritma pemrograman. Ada 5 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama algoritma dan pemrograman dasar, yang kedua definisi algoritma, yang ketiga struktur algoritma, yang keempat jenis bahasa pemrograman, yang kelima membuat alur logika pemrograman. Nah, bagian algoritma dan pemrograman dasar. Kita harus tahu dulu dari mana berasalnya dari algoritma ini. Nah, foto di samping ini, perangko dari Rusia pada gambar di samping ini bergambar seseorang pria dengan nama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Bagi kalian yang sedang berkecimpung dalam dunia komputer, maka seharusnya mengetahui siapa orang di samping ini. Apakah Ananda semua sudah tahu? Baru tahu, Bu. Jadi harus tahu ya. Baiklah. Dia adalah seorang ilmuwan Islam yang karya-karyanya dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi banyak menjadi dasar perkembangan ilmu modern. Dan dari nama, karena tadi ada masalah, jadi Ibu langsung jelaskan kembali, yaitu bagian algoritma dan pemrograman dasar. Nah, perangko dari Rusia pada gambar di samping ini, pada tokoh ini, seorang pria dengan nama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Bagi kalian yang sedang berkecimpung dalam dunia komputer, maka seharusnya mengetahui siapa orang di samping ini.
Dia adalah seorang ilmuwan Islam yang karya-karyanya dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi banyak menjadi dasar perkembangan ilmu modern. Jadi ilmu yang dari dia tuh banyak yang menjadi dasar ilmu modern. Dan dari namanya, istilah yang akan kita pelajari dalam bab ini muncul, yaitu dari algoritmi kemudian berubah menjadi algoritm dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam waktu yang singkat memiliki tingkat kerumitan yang rendah. Sementara, algoritma yang membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan suatu masalah membutuhkan tingkat kerumitan yang tinggi. Yang ketiga yaitu struktur algoritma. Nah, ini adalah algoritma sederhana. Strukturnya itu, jika seseorang ingin mengirim surat kepada kenalannya di tempat lain, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, menyiapkan peralatan tulis. Yang kedua, menulis surat. Yang ketiga, surat dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Yang keempat, amplop ditempeli perangko secukupnya. Yang kelima, pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya. Ya. Algoritma menghitung luas persegi panjang. Ini contoh yang kedua. Masukkan panjang, nilai panjangnya atau P. Yang kedua, masukkan lebar atau L. Lalu tentukan luas, yaitu dengan panjang kali lebar. Yang terakhir yaitu tentukan luasnya, tulis luasnya. Nah, pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan di antaranya. Yang ada 3 keuntungan. Yang pertama, pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya, penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Jadi algoritma itu adalah dasar dari pemrograman. Contoh algoritma berangkat sekolah. Ini adalah contoh selanjutnya itu. Yang pertama itu mulai. Kedua, bangun dari tempat tidur. Mandi pagi, sarapan pagi, pergi ke sekolah, cari ruang kelas, masuk kelas untuk belajar, selesai. Beda algoritma dan program. Program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman, jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Program sama dengan algoritma, tambah bahasa atau struktur data. Penerjemah bahasa pemrograman. Salah satunya itu compiler, yang mana compiler adalah suatu program yang menerjemahkan bahasa program atau source code ke dalam bahasa objek atau objek kode secara keseluruhan program. Interpreter berbeda dengan compiler, karena interpreter menganalisis dan mengeksekusi setiap baris dari program secara keseluruhan. Keuntungan dari interpreter adalah dalam eksekusi yang bisa yang dengan segera, keuntungan dari interpreter adalah dalam eksekusi yang bisa dilakukan dengan segera tanpa melalui tahap kompilasi. Untuk alasan ini, interpreter digunakan pada saat pembuatan program berskala besar. Yang keempat itu jenis-jenis bahasa pemrograman. Satu, bahasa pemrograman tingkat rendah atau bahasa mesin biner. 2, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contoh-contoh bahasa pemrograman yang ada: prosedural,
yaitu Algol, Pascal, Fortran, Basic, COBOL, C. Nomor 2, fungsional, Logo, APL, LISP. Yang ketiga, deklaratif, Prolog, Object Oriented murni, yaitu Smalltalk, Eiffel, Java, PHP. Cara penulisan algoritma. Ada 2 cara penulisan algoritma, yaitu satu, struktur English atau SE. SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris. Namun, kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia. Sehingga kita boleh menyebutnya sebagai struktur Indonesia atau SI. SE atau SI lebih tepat untuk menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemakai perangkat lunak. Yang kedua, pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Yang mana dia didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti BASIC. Fortran atau Pascal, pseudocode yang berbasis bahasa Pascal merupakan yang sering digunakan. Yang mana pseudo berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai, sedangkan kode menunjukkan pada kode program. Contohnya, 1 start, 2 read alas tinggi, yang ketiga luas sama dengan 0,5 dikali alas kali tinggi, yang keempat print luas, yang kelima stop. Pada contoh di atas, tampak bahwa algoritma sangat mirip dengan bahasa BASIC. Pernyataan seperti read dan print merupakan keyword dengan menggunakan pernyataan seperti read dan print merupakan keyword yang ada pada bahasa BASIC, yang masing-masing menggantikan kata baca data dan tampilkan. Nah, baca data read, tampilkan print. Dengan menggunakan pseudocode seperti di atas, maka proses penerjemahan dari algoritma ke kode program menjadi lebih mudah. Yang kelima, membuat alur logika pemrograman. Yang bagian A, penyajian atau penulisan algoritma. Penyajian algoritma secara garis besar bisa dalam bentuk penyajian, yaitu tulisan dan gambar. Algoritma yang disajikan dengan tulisannya itu dengan struktur bahasa tertentu, atau misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan pseudocode. Yang mana pseudocode itu adalah kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya seperti Pascal atau C, sehingga lebih tepat digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemrogram. Sedangkan algoritma disajikan dengan gambar, yaitu dengan flowchart. Flowchart atau diagram alir. Flowchart atau bagan alir adalah skema atau bagan atau chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Walaupun tidak ada kaidah-kaidah yang baku dalam penyusunan flowchart, namun ada beberapa anjuran. Yang pertama, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit-belit, sehingga jalannya proses menjadi singkat. Yang kedua, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Yang ketiga, sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Ini simbol-simbol bagan alir program flowchart. Yang ini terminator, yang ini input atau output, yang ini proses, ini conditional atau decision, yang gambar yang telah ditampilkan. Yang ini preparation, ini arrow, ini konektor atau on-pack, ini konektor atau off-pack, ini display. Struktur data algoritma. Ada 3. Yang pertama, struktur runtunan atau beruntun, yaitu digunakan untuk program yang pernyataannya sekuensial atau urutan. Yang kedua, struktur pemilihan atau percabangan, yaitu digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyeleksian kondisi. Yang ketiga, struktur perulangan, digunakan untuk
program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Baik, Ananda semua. Jadi, Ibu mau melanjutkan. Tadi kan karena ada masalah, jadi Ibu mau melanjutkan ke bagian penjelasan, yaitu satu, struktur algoritma turunan atau berurutan. Yang mana struktur berurutan dapat kita samakan dengan mobil yang sedang berjalan pada jalur lurus yang tidak terdapat persimpangan. Mobil tersebut akan melewati kilometer demi kilometer sebentar ya. Baik, karena sudah masuk ke bagian struktur algoritma runtunan atau berurutan, yaitu struktur berurutan dapat kita samakan dengan mobil yang sedang berjalan pada jalur lurus yang tidak terdapat persimpangan. Mobil tersebut akan melewati kilometer demi kilometer jalan sampai tujuan tersebut tercapai. Struktur berurutan terdiri satu atau lebih instruksi. Nah, menurut Goldhager dan Lister, pada tahun 1988, struktur berurutan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tiap instruksi dikerjakan satu persatu. Yang kedua, tiap instruksi dilaksanakan tepat sekali, tidak ada yang diulang. Yang ketiga, urutan instruksi yang dilaksanakan pemproses sama dengan urutan aksi sebagaimana yang tertulis di dalam algoritmanya. Yang terakhir, akhir dari instruksi terakhir merupakan akhirlah dari algoritma. Nah, ini adalah contoh bagian alir logika program berurutan atau sequencing. Yaitu pertama itu mulai. Yang ini terus red lebar, panjang, tinggi. Selanjutnya volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Selanjutnya print volume di akhir selesai. Dan ini juga mulai red radius pi sama dengan 3,14, luas sama dengan pi dikali radius dikali radius. Nah, terakhir print luas dan terakhir selesai. Nah, yang kedua, struktur algoritma percabangan. Contoh struktur percabangan untuk masalah batasan umur, sebuah aturan untuk menonton sebuah film tertentu adalah sebagai berikut. Jika usia penonton lebih dari 17 tahun, maka penonton diperbolehkan, dan apabila kurang dari 17 tahun, maka penonton tidak diperbolehkan nonton. Buatlah flowchart untuk permasalahan tersebut. Penyelesaiannya yaitu permasalahan di atas merupakan ciri permasalahan sebentar. Oke. Penyelesaiannya itu permasalahan di atas merupakan ciri permasalahan yang menggunakan struktur percabangan. Hal ini ditandai dengan adanya pernyataan jika, maka, atau if, dan dalam bahasa Inggris. Nah, ini tuh bagian alir logika atau flowchart penyelesaian masalah nonton film tadi. Ya, ini flowchartnya. Mulai dari usia besar dari 17 besar dari 17 iya, kecil dari 17 tidak. Ini bagian flowchartnya. Kalau ya print silakan menonton, kalau tidak print Anda tidak boleh menonton. Terusnya selesai. Nah, yang ketiga, struktur algoritma perulangan atau pengulangan. Dalam banyak kasus, seringkali kita
dihadapkan pada sejumlah pekerjaan yang harus diulang berkali-kali. Salah satunya, contoh yang gampang kita jumpai adalah balapan mobil. Struktur pengulangan terdiri dari dua bagian. Yang satu, kondisi pengulangan, yaitu syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Syarat ini biasanya dinyatakan dalam ekspresi boolean yang harus diuji apakah bernilai benar atau true atau salah atau false. Yang kedua, badan pengulangan atau loop body, yaitu satu atau lebih instruksi yang akan diulang. Nah, ini adalah bagian alir logika flowchart untuk mencetak pernyataan sebanyak 100 kali. Ini yang pertama start, 1 sama dengan 1 untuk 100. Print, saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Stop. Ini flowchartnya. Yang selanjutnya bagian alir logika atau flowchart untuk mencetak anggota suatu himpunan. Yaitu start, 1 untuk 100, print, saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Ini tuh bisa kita bikin algoritmanya seperti ini dalam bentuk flowchart. Nah, struktur pengulangan dengan for. Pengulangan dengan menggunakan for merupakan salah satu teknik pengulangan yang paling tua dalam bahasa pemrograman. Hampir semua bahasa pemrograman menyediakan metode ini. Meskipun sintaknya mungkin berbeda, pada struktur for kita harus tahu terlebih dahulu seberapa banyak badan loop akan diulang. Struktur ini menggunakan sebuah variabel yang biasa disebut sebagai loop counter, yang nilainya akan naik atau turun selama proses pengulangan. Dan selanjutnya, struktur pengulangan dengan while. Nah, pada pengulangan dengan for, pada pengulangan dengan for, banyaknya pengulangan diketahui dengan pasti karena nilai awal atau start dan nilai akhir atau end sudah ditentukan di awal pengulangan. Bagaimana jika kita tidak tahu pasti harus berapa kali mengulang? Nah, pengulangan dengan while merupakan jawaban dari permasalahan ini. Seperti halnya for, struktur pengulangan dengan while juga merupakan struktur yang didukung oleh hampir semua bahasa pemrograman, namun dengan sintaks yang berbeda. Struktur while akan mengulang pernyataan pada badan loop sepanjang kondisi pada while bernilai benar. Dalam artian, kita tidak perlu tahu pasti berapa kali diulang. Yang penting sepanjang kondisi pada while dipenuhi, maka pernyataan pada badan loop akan diulang. Penyelesaian. Perhatikan gambar, bisakah kalian menentukan maaf sebentar. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan struktur pengulangan, struktur algoritmanya, sekarang Ibu mau nanya kepada Ananda, ada apa itu algoritma? Salsa, misalkan Ananda menjawab, apakah itu algoritma? Ya, Bu, algoritma itu urutan langkah-langkah yang logis, Bu. Salah, Bu. Baik, terima kasih pada Salsa. Baiklah. Bu, sama-sama. Nah, ini tugasnya. Bagaimana algoritmanya? Sebenarnya tuh algoritma kita itu berbeda-beda karena logika kita itu pasti mempunyai cara berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah. Ini contoh sederhana tugas yang dari Ibu. Ditambah botol satu lagi, Bu. Ya, itu nanti dijawab ke lembar jawaban. Jadi Maaf, Ibu. Ya, nggak apa-apa, Nanda. Jadi dari A,
di A ini kan gelasnya warna merah. Nah, jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah atau bagaimana algoritmanya sehingga gelas A itu menjadi berwarna hijau. Nah, tugas ini silakan Ananda semua jawab gabungkan ke job sheet yang akan Ibu berikan ke grup. Di yang mana ini dijawab terlebih dahulu, habis itu baru job sheet yang Ibu berikan. Selanjutnya, apakah Ananda semua mengerti dengan tugas-tugas Ibu? Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Belum ada, Bu. Paham. Baik. Jadi intinya tuh algoritma itu bukan berarti algoritma yang bukan berarti ya kesalahan dalam program itu tuh berdasarkan dari algoritmanya, bukan. Jadi algoritma itu cara kita menyelesaikan masalah bagaimana. Jadi itulah membedakan program-program itu bagaimana si pemrogramer menyelesaikan masalah yang dia inginkan. Jadi berbedalah dengan yang lain. Nah, jika sudah tidak ada jadi yang Anda semua karena sudah tidak ada yang bertanya, ini anggota yang masuk banyak yang tidak menghidupkan kamera ya. Jadi kita yang masuk sekarang ini akan ambil absen sesuai dengan yang hidupkan kamera. Jadi yang hidupkan kamera kan 5 orang. Yang 5 lagi bisa diberikan alasannya kenapa tidak menghidupkan kamera. Nah, tolong disampaikan kepada teman-temannya tugas yang Ibu berikan ya, Anda semua. Jangan telat karena Ya, Bu. saya tidak suka telatan. Baik, pertemuan hari ini, pelajaran hari ini saya selesaikan saja. Mohon susul tugasnya tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Audio Jungle.